Biasanya mah yang muda terakhir. Terakhir? Enggak. Capek orang, capek. Capek Mang Edi. Tadi Mang Edi kan udah sore ya di masjid. Mangga Pak sambil macet. Ya, santai aja, santai. Sudah mulai ngantuk? Ya. Sudah mulai tidur? Sudah mulai tidur belum? Kalau ada yang tidur dibangunin. Digaplek satik gue. Ya, biar bangun. Eman-eman, udah jauh-jauh nanti ketinggalan satu kata. Ibu-ibu ada yang udah tidur belum? Enggak. Mulai ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syafa'ati wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil iman, alhamdulillahil islam, alhamdulillah taubah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina Masjid Al-Ikhlas ya Pak ya. Ya. Jadi alhamdulillah Allah sudah mempertemukan kita yang ketiga Pak ya. 3 ya insyaallah ya. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah. Kita diistiqomahkan sudah 3 kali ini ya. Semoga ke depan kita tetap istiqomah, tetap diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, sehingga kita mampu menikmati makanan-makanan hidangan-hidangan akhirat. Ya, meskipun raga kita di dunia, setidaknya kita sudah mulai memper-memper nyicipi alam akhirat ya. Jadi orang yang ahli zuhud itu betul-betul ma'rifat kepada Allah, itu adalah ciri-cirinya meskipun dia zahirnya ada di dunia tetapi batinnya sudah mulai ada di akhirat. Artinya apa? Tidak mencintai apapun di dunia ini selain cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang ahli zuhud. Makanya musola ini dinamakan Al-Ikhlas. Itu merupakan tingkatan tertinggi seorang muslim, itu adalah mukhlis, yaitu ikhlas ya. Seperti masjid ini ikhlas. Ikhlas itu tidak sekedar rela ya. Saya mengeluarkan uang 100.000 rela gitu ya. Ya, itu ikhlas betul, secara syariat itu ikhlas ya. Saya ikhlas membantu tenaga ya, tidak ada pamrih, itu juga betul ikhlas. Tetapi ikhlas yang diharapkan oleh Allah secara hakikat adalah ikhlas ketika niatan apapun amal kita itu tidak ada niat apapun yang kita harapkan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang kedua cirinya adalah tidak mengaku-ngaku bahwa itu adalah perbuatan makhluk, perbuatan kita. Contoh ya, kalau kita ini hakikat ya Pak ya. Jadi secara syariat betul ya seperti itu tadi. Jadi kalau cari pandang hakikat, ikhlas yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak mengaku-ngaku. Ya, kita sholat masih ngaku-ngaku itu dari kita. Kita bisa sedekah itu masih ngaku-ngaku itu dari kita. Padahal hakikatnya semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai belajar ya, pelan-pelan mencicipi alam akhirat. Yang artinya apa? Jiwa kita, ruh kita itu di-upgrade untuk senantiasa ya, udkhulu fisilmi kafah. Makanya Allah dawuh ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ada yang ingat enggak kemarin di masjid sana? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu
fisilmi kafah. Coba bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ini pegangan kita semua ya Pak ya. Ini adalah kewajiban perintah Allah untuk apa? Kita belajar ilmu hakikat itu di sini ayatnya, dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Udkhulu, masuklah kalian fisilmi, ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Ya. Para ulama berpendapat bahwa sempurna di sini atau keseluruhan di sini artinya adalah senantiasa badan kita dan juga jiwa kita itu sama-sama masuk Islam ya, sama-sama masuk Islam. Tidak hanya badan kita yang sholat, tetapi jiwa kita juga sholat. Nah, sehingga sholat itu tidak terbatas secara raga di masjid ya, tetapi kita bisa sholat dimanapun ya. Indah nggak? Artinya apa? Di kebun kita sholat, di toko kita sholat, di pasar kita sholat, waktu goreng bakwan kita sholat. Artinya apa Mas Vicky? Artinya jiwa kita itu bukan berarti di kebun kita sholat di tengah-tengah sawah ora ya. Ora kayak gue ya Pak ya. Ya, artinya apa? Secara hakikat sholat itu adalah mencegah perbuatan keji. Nah, bab sholat nanti kita bahas selanjutnya. Malam ini kita masih membahas ya. Kalau pertemuan kemarin kita asyhadu alla ilaha illallah, malam ini ya tepat di bulan kelahiran Nabi Muhammad ya, kita membahas ya terkait wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Jadi kita khatamkan dulu ini syahadat ya. Syahadat ini kita khatamkan dulu. Jadi harapannya kita semakin hari semakin difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita dibimbing oleh Allah peningkatan kesadaran, minimal kesadaran terlebih dahulu. Masalah prakteknya kita pasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa yang terhormat kepada beliau Bapak Lurah yang alhamdulillah malam ini bisa sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Ya, tidak lelah-lelahnya. Kalau mikirin lelah mungkin lebih baik tidak usah ke Tempong ya Pak ya. Buat apa? Mending ngurusi perduitan ya. Tadi kan kalau Bang Edi mending ngurusin persatean ya. Jadi nek Mangkus mending ngurusin persupiran ya. Ya, daripada jauh-jauh ya, lebih baik kita ngurusin duniawi kita. Tapi alhamdulillah ya, atas perjalanan Allah, beliau Bapak Kepala Desa dan juga teman-teman dari Sadahayu dan juga beliau Mang Edi ya, Bapak Ustadz Edianto dan juga semua saja sahabat-sahabat dari Sadahayu, kita doakan terus ya Pak ya. Semoga mereka semuanya tetap diberikan istiqomah, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan hikmah ilmu yang sangat bermanfaat dan juga diberikan kehidupan yang sukses dunia dan akhiratnya. Lubernya kepada kita semuanya. Sehingga tak lupa juga kepada beliau Bapak Kadus di sini. Alhamdulillah tidak henti-hentinya ya, tidak capek-capeknya, katanya seminggu sekali insya Allah hadir gitu ya. Ya, kecuali ada halangan gitu. Jadi meskipun ada halangan nggak apa-apa. Saya yakin Pak Kadus itu meskipun ada halangan itu jiwanya badannya nggak hadir, tapi jiwanya tetap hadir ya. Artinya apa? Tetap nyambung ya, tetap mensupport ya, tetap mendoakan. Itulah orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua saja Bapak BPD dan semua Bapak RT dan semuanya saja, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, tidak bisa saya satu. Semoga kita senantiasa dijaga istiqomahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masuk ke bab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kemarin kita sudah tancapkan dalam jiwa kita punya keinginan untuk asyhadu. Untuk punya keinginan asyhadu. Asyhadu apa? Bersaksi. Bersaksi itu tidak hanya yakin ya, secara syariat yakin, tapi betul-betul pengen hadir ya, pengen melihat langsung, pengen bertemu langsung Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Mas? Enggak usah jauh-jauh dari hati kita ya. Enggak usah repot-repot nyen Apollo atau mesin roket untuk keluar alam semesta sana ya, untuk bertemu Allah. Enggak usah ya. Allah tuh sudah memberikan sesuatu yang kita cukup kejap mata aja kita udah bisa nyampe manapun
Percaya nggak percaya? Coba pejamkan mata, sampean bayangkan Jakarta udah nyampe sana Kak sampean. Ya. Itulah kekuatan hati ya. Itulah kekuatan hati bisa menembus ruang waktu, bahkan kalau sampean bisa nyampe Sidratul Muntaha sangat mampu ya. Coba itu dikembangkan ilmu batin, ilmu rasa sehingga apa? Kita mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul dalam sholat kita, dalam zikir kita, cukup dengan mengejapkan mata kita fokus ya. Enggak usah jauh-jauh cari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu semua kita bisa cari dengan hati kita yang suci, hati kita yang murni, hati kita yang tentunya hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Ashadu ya, kuncinya adalah satu, kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah. Saya tidak akan menyembah suami saya ya Bu ya. Ya, saya tidak akan menyembah istri saya ya Pak ya. Saya tidak akan menyembah kapol saya ya. Ketika ada permintaan untuk zakat, dikeluarkan haknya fakir miskin, jangan awal-awal ya taing ya Pak ya. Ya, itu artinya kalau masih awal berarti masih cinta terhadap kapol ya. Ya, masih cinta terhadap kapol. Buktikan kalau kita betul-betul tidak ada la ilaha ya, betul-betul tidak ada ilah kecuali ilallah. Ada panggilan pembangunan apa? Pembangunan masjid ya. Ya. Pembangunan masjid kalau bisa itu fastabiqul khairat, Pak. Ya, berlomba-lomba ya. Saya semennya, saya apanya ya. Ya. Berlomba-lomba enggak apa-apa meskipun amal kita mungkin ya masih ada unsur riya, enggak apa-apa, itu jauh lebih baik daripada tidak beramal ya. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Belajar ya. Semua itu belajar dari tingkatan. Mungkin amal kita masih ada riyanya, masih ada unsur tertentu. Saya pengen ini, pengen dapat ini ya. Saya biar bisa gini gitu kan ya. Saya beramal biar gitu, enggak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada kita tidak mengeluarkan amal ya. Karena apa? Amal yang dikeluarkan dengan riya itu masih bermanfaat ya. Betul enggak? Daripada kita ceketam sendiri, itu malah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur beramalnya dalam pembangunan masjid dan sebagainya ya. Bersihkan hati kita, jangan sampai ya pengen dipuji, pamer, riya dan juga ingin apapun selain Allah Subhanahu wa taala, selain mencari bombongnya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi. Bersaksi berarti kan tidak hanya meyakini ya. Tidak hanya meyakini. Kuncinya bersaksi kan tidak hanya meyakini, ingin hadir langsung ya, ingin menyaksikan langsung, ingin bertemu langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Mas Vicky, bukankah kita sudah ditinggal Rasulullah Muhammad? Ya, secara zahir, betul enggak? Secara zahir ya, kita sudah ditinggal. Tetapi jangan lupa secara batin itu tadi, dengan sekejap mata aja kita sudah bisa nyampe Mekah. Bayangkan bisa. Enggak perlu proses tek langsung sampai Mekah bisa, Pak. Ya, itulah kekuatan batin yang jarang kita sadari, yang jarang kita imani, jarang kita asah terus, bahwa itulah yang disebut ya oleh Allah merupakan hati jiwa yang tenang ya, mutmainah qulub ya, apa ya Pak ya, apa Pak artinya Pak, lupa saya, pokoknya intinya jiwa yang tenang ya, jiwa yang tenang. Intinya mah hati kita seluas langit dan bumi, sehingga kita menjangkau manapun itu kita sangat sanggup ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad utusan Allah. Ya, secara zahir, secara syariat, bahwa kita harus meyakini bahwa nabi kita yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak langsung kita juga harus mengimani nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, ada Nabi Adam sampai dengan Nabi Ibrahim, dan juga sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam. Itu harus kita imani semua, dan juga kita harus mengimani bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi syariat. Dari segi syariat juga kita juga harus meneladani apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad. Ya, kalau pengen kita yakin berarti harus mengikuti. Pembuktiannya adalah dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Edianto. Masih ingat enggak 7 itu apa? Masih ingat enggak? Ya. Kalau enggak ingat berarti enggak amalkan.
Kalau diamalkan pasti Ingat. ingat. Ya, ya, yes. Jadi Kiki kemarin hafal ya, insya Allah diamalkan ya Ki. Ya, insya Allah ya Ki ya. 7 itu dipegang terus ya Pak ya. 7 itu ya. Nanti akan dikupas sedikit sama Pak Ustadz, nanti diingatkan sama Mang Edianto, diingatkan lagi nanti 7 itu apa, sehingga kalau ditanya 7 itu masih bisa menjawab. Itulah minimal 7 itu kita kerjakan ya. Secara hakikat Bapak Ibu semuanya, bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu Allah menghendaki kita itu terlahir ya Muhammad dalam jiwa kita. Allah menghendaki terlahirnya Muhammad dalam jiwa kita. Artinya apa? Muhammad itu adalah sikap terpuji. Muhammad itu dalam bahasa Arab artinya yang terpuji. Kalau kita betul-betul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jalan, berarti kita melaksanakan sikap-sikap yang terpuji dalam hati kita ya. Itu hakikatnya ya. Sehingga kita dalam hidup sehari-hari ini selalu yang ada itu adalah perbuatan yang terpuji. Perbuatan yang terpuji ya. Makanya contohnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Betul-betul kita tanamkan bahwa kita terlahirnya Nabi Agung Muhammad SAW, terlahirnya Muhammad dalam jiwa kita, dan juga harapannya dalam suatu daerah itu muncul Muhammad yang menegakkan agama Allah. Ya. Insyaallah yang hadir semua ini adalah semuanya adalah Muhammad ya, Muhammad masa kini. Amin amin ya rabbal. Muhammad masa kini yang ada dalam jiwanya untuk punya keinginan untuk menegakkan agama Allah, yang dalam jiwanya ada keinginan untuk memberikan suri tauladan yang baik ya, suri tauladan yang baik ya. Jadi sikap yang terpuji itu tentunya adalah suri tauladan yang baik. Kita sebagai bapak harus memberikan suri tauladan yang baik bagi anaknya ya. Jangan ngelarang rokok ternyata bapaknya ngerokok. Jangan ngelarang judi bapaknya judi ya. Jangan nyuruh anaknya ke masjid, anaknya bapaknya enggak ke masjid ya. Nek punten ya Pak ya, punten ya. Munding ya, nyahok munding ya. Munding itu biar manut dituntun apa didorong dari belakang? Dituntun. Artinya dituntun berarti kita kudu nyontohan, bener enggak? Ya, tapi nek dorong-dorong nyuruh-nyuruh anaknya nang masjid ya, kon dadi anak saleh, bapak era nyontohi, kira-kira bakal apa nyeladung ya apa ya? Hah? Nendang itu apa? Kalau Sundanya nendang naon? Hah? Nah, kira-kira bakal ndupang tuh? Hah? Ibu-ibu lamun nyuruh budak-budakna sing dadi anak saleh ya cep gitu ya. Terus ibu-ibu nake entek nyontohan, entek nuntun, itu kira-kira didupang tuh? Hah? Nah, ya gitu ya. Jadi suri tauladan yang baik itu tanamkan dalam jiwa kita ya Pak Bu ya. Sehingga Muhammad dalam jiwa kita itu betul-betul hadir. Betul-betul kita bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin meskipun secara zahir kita tidak seberuntung para sahabat ya. Secara zahir kita tidak seberuntung sahabat yang mereka setiap 24 jam itu betul-betul menemani perjuangan beliau ya, para istrinya, para saudaranya, para orang-orang yang mengikuti, dan juga orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan juga orang-orang yang sekeliling Nabi Muhammad itu beruntung ya bisa berjumpa langsung secara zahir ya, secara zahir berjumpa langsung. Tetapi sekarang yang kita bisa laksanakan adalah berjumpa secara batiniah, secara ruh ya, secara hati, secara jiwa. Tentunya kita hadirkan Nabi Muhammad ya, kita hadirkan Muhammad, sikap sifat Nabi Muhammad dalam jiwa kita, sehingga apa? Betul-betul kita menjadi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak? Kita di mana-mana ya, itu menegakkan sikap yang terpuji ya. Sehingga apa? Kita sadar betul Rasulullah ya, Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kalau kita sudah sadar bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, yang namanya utusan itu atas kehendak siapa? Dirinya apa Allah? Berarti kita harus sadar kalau sudah jalan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita harus sadar ketika tadi sikap terpuji ya, Muhammad sudah masuk dalam jiwa kita harus sadar bahwa
Selanjutnya kita harus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa semua perbuatan kita itu hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah membentuk manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, diutus, dan tidaklah aku utus ya di muka bumi kecuali menjadi khalifah. Sehingga kita sadar betul dalam jiwa kita, dalam perilaku sehari-hari kita ini hanya utusan Allah ya. Yang namanya utusan itu kita tidak bisa apa-apa ya. Kita digerakkan ya, kita disetting, kita disuruh ya. Kita beramal, kita membuatkan kopi ya. Itu jangan diaku-aku Pak ya. Hilangkan keakuannya ya. Hilangkan keakuannya. Belajar nih berat nih ya. Untuk mengaku-ngaku itu berat sekali ya. Untuk menghilangkan mengaku-ngaku itu berat Pak. Ya. Padahal kalau kita kaji betul, hakikatnya kita tidak memiliki apapun ya. Makanya saya tadi nanya ke Pak Kadus itu yang rumah yang itu tadi ya. Oh bukan Mas, itu bukan, saya nggak punya rumah gitu, subhanallah ya. Ya itu sebenarnya apa? Kalau bisa kita itu seperti itu. Maksudnya apa? Meskipun kita punya sawah ya, dalam batin kita jangan mengaku bahwa itu adalah sawah kita. Dalam batin ya. Ya kalau secara syariat ya tetap. Masa nanti ini nggak diaku sawah kita, nanti colongan batul ya nggak, bener nggak? Ya kita ilmu hakikat loh ini loh ya. Jangan dipandang salah syariat ya. Nanti salah kaprah ya. Nah, berarti gitu saya nggak usah ngakui sawah saya ya Mas ya. Nanti saya nggak usah ngaku istri saya ya gitu ya. Ya bahaya itu ya. Ya. Artinya apa? Ya Bapak Ibu, tanamkan secara hakikat dalam jiwa bahwa semua yang fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya, termasuk tingkah laku kita, termasuk perbuatan kita, itu hanyalah ya pancaran sinarnya cahaya Allah dan juga pancaran nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita tidak punya apa dalam batin ya Pak ya, dalam batin ya, sehingga apa? Ruh kita, jiwa kita itu akan Islam ya, akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah bertepatan dengan bulan Maulid ya, kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sedikit kita ulas tentang kelahiran beliau ya. Ya, jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kehadirannya, kelahirannya itu sudah sangat ditunggu-tunggu oleh alam semesta. Ya. Karena apa? Sejatinya Nur Muhammad sudah diciptakan terlebih dahulu sebelum alam semesta ini dibentuk. Seperti yang saya sampaikan ya, seperti kita kaji di awal dulu ya. Masih ingat enggak? Ya. Allah ya, cahaya Allah menciptakan cahaya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad diciptakanlah seluruh alam semesta ini termasuk diri kita. Jadi kita hanya pancaran Nur Muhammad yang sejatinya adalah pancaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada kita, yang adanya Allah Subhanahu. Makanya punten ya, Syekh Siti Jenar itu sebenarnya betul Pak. Ketika ditanya mana Syekh Siti Jenar, jawabannya apa? Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah. Tetapi itu kalau disampaikan secara mulut tidak pas. Itu cukup dalam batin kita Pak ya. Jangan ngomong kayak gitu ke orang lain ya. Ya, jangan salah kaprah ya Pak ya, punten ya. Jadi tolong jangan ngomong ke orang lain, enggak ada yang namanya mobil, enggak ada yang sawah saya enggak ada. Ya, itu hanya milik Allah, enggak boleh gitu ya. Itu boleh dalam jiwa kita ya. Yang ada sejatinya semua ini enggak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu. Diri kita itu juga yang ada hanya Allah Subhanahu. Karena itu tadi kita hanya pancaran ya, pancaran cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelahiran Nabi Muhammad SAW secara zahir itu jelas dinanti oleh umat seluruh alam. Karena apa? Nabi Muhammad lah sang pencetus Islam rahmatan lil alamin. Ya punten, nabi-nabi sebelum apa tidak rahmatan lil alamin Mas? Ya sudah rahmatan lil alamin, cuman ya akan disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad ya, kita cerita sedikit ya. Lahir pada tanggal 12 Rabiul, katanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa enggak ngerti ya? Harus belajar secara syariat juga ya. Harus dipaham sanadnya ya. Siapa minimal lahirnya kapan, bapaknya siapa ya, ibunya siapa, minimal ini secara syariat ya. Terus kemudian
istrinya siapa baik, anaknya siapa baik ya, putranya siapa baik. Terus kemudian bagaimana sejarah perjuangan beliau sampai dengan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, minimal secara syariat ya. Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Teringat tahun gajah, saya jadi teringat suatu ilmu yang luar biasa. Ini ilmu rahasia sebenarnya. Jadi waktu itu tahun gajah itu artinya pada waktu itu terjadi suatu peristiwa penyerangan Mekah ya, Ka'bah, Baitullah ya, oleh pasukan Abraha ya, pasukan gajah ya, di mana itu merupakan pasukan yang sangat kuat. Gajah Pak banyak banget ya, sedangkan Mekah itu nggak punya armada sama sekali ya. Jangan-jangan gajah, orang padang pasir gajah dari mana? Itu gajahnya dari seberang sana ya kan ya, di padang pasir ada gajah dari mana untuk melawan ya. Sehingga waktu itu Abdullah siapa Pak? Nah, ayahnya Rasulullah Muhammad SAW. Berarti Rasulullah itu adalah keturunan orang yang terpandang di daerahnya, ya benar nggak? Ya, jadi duriahnya itu keturunan dari orang yang sangat berkualitas ya. Sehingga Abdullah waktu itu sebagai pemimpin kota Mekah waktu itu ya, ketika berdiri di dekat Mekah ya, Ka'bah itu, melihat pasukan di sana yang sudah hampir mendekat, apa yang dilakukan Abdullah? Apakah mempersiapkan tentaranya? Tidak. Apakah menyuruh warganya untuk mengungsi jauh lari? Enggak, ya. Tetap dalam rumahnya masing-masing. Apakah mempersiapkan nuklir atau persenjataan? Ya, enggak mungkin dong, belum ada gitu ya Mas Vicky ya. Apa yang dilakukan waktu itu oleh Abdullah ya? Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ketauhidannya sudah tertanam, dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, bahkan gajah ya yang akan menyerang itulah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Pak pentingnya tauhid ya. Sehingga keimanan yang tertinggi itu akan nyambung ke Allah ya. Sehingga untuk diijabah doanya itu sangat mudah sekali. Ya, ini rahasia sangat besar sebenarnya. Jadi punten ya, pertolongan Allah ya itu akan datang ketika seseorang itu mampu melepaskan ya kekuatannya. Artinya ngakui bahwa tidak punya apapun ya. Ya, ketika itu Abdul cuma berdoa, ya Allah, ya sungguh tiada daya dan kekuatan hanya milik Engkau. Cuman itu tok doanya. Ya. Allah langsung menurunkan. Artinya apa? Ketika kita mampu mengosongkan Pak Bu, ketika kita punya masalah, ketika kita terbentur suatu ujian, cobaan, ketika kita masih menggunakan otak, disitulah kita masih berpotensi mumet. Benar nggak? Tetapi kalau panjenengan bisa mengosongkan ya, ya Allah, sungguh ya, saya tidak bisa apa-apa ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya mohon petunjuk ya Allah, berilah ya. Beda nggak? Beda. Rata-rata berpikir dulu ya nggak? Mumet Pak, ya. Mumet, gunakan hati ya, gunakan hati, keyakinan yang pertama, kedua baru syariatnya ya. Ketika itu Abdullah berdoa seperti itu, langsung Allah menurunkan keajaibannya ya, berupa burung ababil ya. Itu merupakan peristiwa awal ya, pertanda bahwa kelahiran Rasulullah itu sudah ada di depan mata. Sehingga Rasulullah lahir di tahun gajah itu merupakan peristiwa yang mukjizat ya, Allah yang diberikan pada waktu itu sudah nampak sebenarnya ya. Sehingga ketika Rasulullah lahir ya, itu semua alam semesta itu sangat bergembira ya, menanti kelahiran beliau. Sehingga apa Pak Bu ya, Nabi Muhammad itu adalah spesial. Dari kecil aja udah dijauhkan dari hal-hal yang membuatnya jauh dari Allah. Maksudnya apa? Umur di kandungan sudah tinggal ayahnya Abdul, sudah tinggal meninggal Pak. Artinya apa? Tidak akan tersilaukan oleh cintanya kepada ayahnya sehingga melupakan Allahnya gitu maksudnya loh. Dari kecil sudah dijaga hatinya Rasulullah itu. Terus kemudian ketika umur 6 tahunan ya kalau nggak salah ya, itu sudah ditinggal ibundanya. Coba bayangkan Pak, bagaimana Allah menjaganya. Itu justru Allah menjaganya Pak, sehingga tidak ubud dunia. Terus kemudian beberapa tahun itu ditinggal oleh kakeknya ya, berdekatan dengan istrinya itu ditinggal oleh
Ya, kemudian Rasulullah beliau diajak pamannya berdagang ya, diajari berperang, diajari ilmu apapun ya oleh pamannya, sehingga ketika menjadi pedagang yang jujur, yang terkenal terpercaya, memiliki akhlak yang baik. Nah, ini Rasulullah aja ketika belum turun Al-Qur'an ya, itu sudah berakhlak mulia. Bapak Ibu, sebenarnya ya, dalam jiwa kita sebelum Al-Qur'an turun pun itu Allah sebenarnya sudah menanamkan akhlak yang mulia. Percaya enggak? Percaya enggak? Kenapa dulu orang Jawa sebelum turun Al-Qur'an kok sudah ada unggah-ungguh? Iya, bener enggak? Lewat depan orang tua harus sopan ya. Terus kalau lagi makan nawarin seki yang lewat gitu ya, atau saudaranya. Terus jangan memperkosa anaknya gitu ya kan. Itu sebenarnya sudah jiwa-jiwa Al-Qur'an sudah tertanam oleh setiap manusia sebenarnya, Pak. Ya, makanya turunnya Nabi itu hanya mengingatkan janji kita kepada Allah untuk senantiasa kita ingat janji kita bahwa hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi kisahnya Nabi Muhammad ya. Kita perlu belajar sejarah ya, Pak ya. Karena apa? Itu merupakan jalan untuk kita mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti kalau ada salahnya saya di cross check juga ya, nggak apa-apa. Kalau saya juga ingatan juga terbatas semuanya ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika sudah belajar berdagang, Rasulullah itu artinya apa? Beliau sudah ditanamkan ya, hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang jujur ya. Sehingga dalam berdagang harus mencontoh Rasulullah ya. Pak Edi mana? Ya, saya ingin mencontoh Rasulullah Muhammad SAW jujur ya. Jadi pedagang yang jujur. Saya yakin ketika saya jujur insya Allah tidak akan ajur ya. Setan kan akan bayang-bayangi ketika saya jujur pasti akan ajur. Setan pasti akan bayang seperti itu ya, Mang ya. Sehingga buat apa saya jujur ya? Lebih baik saya ya tidak usah jujur gitu kan. Kan bahaya timbangan dikurang-kurangi ya. Dilebih-lebihkan enggak apa-apa. Tapi dikurang-kurangi kan jauh ya dari Rasulullah Muhammad SAW. Ketika berdagang ya terkenal di seantero jagat bahwa Rasulullah itu adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur ya. Sehingga ada seorang perempuan yang kaya raya ya janda ya, yaitu siapa? Siti Khadijah ya, istri pertama Rasulullah Muhammad SAW ya. Tadinya sebagai apa? Mitra ya, atau mungkin karyawan ya, diangkat sebagai dipercaya untuk menjualkan dagangannya, sehingga untungnya malah melipat ya. Dari situlah ya Allah mempertemukan, menjodohkan ya, sehingga menjadi jodohnya. Dan itulah awal dukungan penuh dari sang istri berupa harta benda untuk jihad di Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkat cerita Rasulullah umur 25 menjadi nabi. Dan ini yang perlu kita pelajari Pak ya. Nabi itu ya, semua nabi, tidak hanya Rasulullah ya. Semua nabi itu gemar bertapa. Semua nabi itu gemar bertapa. Secara syariat itu bertapa di gua ya. Nabi Muhammad kan kadang-kadang atau sering ya ke gua ya. Dan pada akhirnya pada malam 17 Ramadan Nuzul Quran itu turun wahyu pertama kali ya. Yang artinya apa? Kita harus belajar dari Rasulullah tentang bertapa ya, menyuwungkan. Kita itu butuh Pak Bu, di dalam suatu waktu kita meninggalkan semuanya ya. Tinggalkan duniawi kita, pikiran duniawi kita menghadap kepada Allah. Nek zaman sekarang harus diperenakkan oleh Nabi Muhammad, dicontohi tahajud, enggak perlu lagi ke goa ya. Cukup Rasulullah aja ke goa-goa ya. Cukup Rasulullah waktu itu sudah diwakili Rasulullah ke goa-goa ya, mendapatkan wahyu ya, sehingga Rasulullah mengajarkan, "Hai umatku, kamu enggak usah susah-susah ke goa lagi," gitu ya. Ya, nanti akan bahaya itu, ujung-ujungnya terpeleset nanti ya, termasuk dalam kemusyrikan. Yang datang bukan malaikat ya, yang datang malah apa? Jin ya. Bahaya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi hilangkan siapa aja yang ingin bertapa di goa ya. Kalau hati kita belum kuat jangan ya. Kalau hati iman kita nggak kuat jangan. Cukup di rumah ya. Di rumah itu merupakan 7 amalan Rasulullah ya.
Bertapalah ketika sepertiga malam, ya. Itulah kunci kita berkomunikasi secara mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara hakikatnya dalam setiap menit, dalam setiap detik kita juga terus berkomunikasi dengan Allah. Tetapi kalau pengen lebih mesra, Allah mengatakan datanglah ketika sepertiga malam. Jam apelnya ya, jam apelnya itu sudah ditentukan sepertiga malam. Secara hakikatnya 24 jam juga kita tetap berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu, Rasulullah itu suka bertapa ya, sehingga bertapa itu apa sih Mas Vicky? Bertapa itu adalah kita meninggalkan ya. Kita butuh satu waktu meninggalkan urusan duniawi yang berpotensi mumet ya. Bener enggak? Duniawi mana yang tidak berpotensi mumet? Duit. Kata siapa nggak bikin mumet? Mumet ya. Ya. Tinggalkan semua itu selama satu waktu. Coba aja lah. Ciptakan keheningan dalam jiwa ya. Ciptakan keheningan dalam jiwa ya. Berfokus, carilah Allah dalam hatimu ya, dengan hatimu, dan cobalah untuk merasakan ya kehadiran Allah, sehingga itu kalau diasah terus ya, itu akan terjadi yang namanya mukasafah, Pak. Mukasafah ini masa kritis, artinya bisa jadi ketika mukasafah itu artinya kita dibukakan pintu-pintu gaib ya. Bisa jadi kita bertemu dengan leluhur kita, bisa Pak. Bisa bertemu dengan jin-jin, bisa. Tetapi itu adalah sebenarnya nafsu kita sebenarnya. Kita tidak akan silau ketika tujuan kita hanya Allah, itu cuma akan lewat ya. Makanya nggak heran kalau orang salat tahajud itu ngerasa di belakangnya ada yang ngikuti ya. Itu udah mulai terbuka mukasafah, Pak. Ya. Ilmu-ilmu gaib itu udah mulai kebuka. Itu bahaya. Kalau kita terjebak di itu, kita bisa nyumpang, Pak. Bahaya, nyumpang itu nggak perlu ke goa loh, di rumah cukup bermenung ya, meskipun itu tahajud ya, itu akan datang, hal-hal gaib itu akan datang. Kalau kita tidak jeli ya, tidak jeli, kalau kita tidak mempelajari ilmu hakikat, oh itu adalah nafsu saya ya, yang membisiki ya, mungkin ada suara atau mungkin ada yang ngerasa di belakang kita ya, itu sebenarnya nafsu kita. Tidak ada mereka itu ya, secara gaib itu mereka tidak mengganggu kita. Sebenarnya itu adalah nafsu kita. Kalau kita terjebak, kita bisa akan musyrik, Pak. Lama-lama nanti gini, hadir, aku adalah leluhurmu. Ya, kamu bisa ngobati setelah ini. Aku titipkan itu di belakang rumahmu. Kamu gali, nanti di situ adalah suatu pusaka. Itu bisa, Pak, gitu, Pak. Ya, nyupang itu nggak usah jauh-jauh, di rumah itu bisa. Ya, karena apa? Komunikasi dengan jin itu dimanapun bisa. Tapi kita sudah nggak silo ya, Pak ya. Kita paham bahwa seperti itu adalah gelagatnya setan laknatullah, jangan diikuti ya. Hati-hati dengan dalam suatu tahajud pun kalau itu dirutinkan itu bisa terjadi mukasafah. Terbukanya pintu-pintu kok bisa ketemu bidadari, bisa Pak. Bisa ketemu malaikat, bisa ketemu para leluhur kita, bisa. Bahkan kadang yang muncul Syekh Abdul Qadir Jailani atau mungkin baginda Rasulullah, bisa. Itu semua adalah jelmaan setan laknatullah. Karena apa? Itulah yang bisa menggelincirkan kita di jalan lurus, sehingga kita apa? Tetap ya, ketika kita mengalami seperti itu, pesan saya adalah tetap fokus bahwa yang kita tuju adalah Allah Subhanahu. Jangan dituruti hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Kita sudah jeli ya. Sehingga apa? Dengan pelajaran ilmu bertapa tadi, ketika Nabi Muhammad bertapa, itu akan mendapatkan wahyu ya, benar enggak? Setelah bertapa akan mendapatkan wahyu adalah petunjuk, Pak. Petunjuk. Sehingga dalam hidup kita, ketika kita mampu bertapa, kita mampu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran ya kalau ilmu itu akan mengalir. Tidak heran kalau ilmu itu akan mengalir dengan sendirinya ya. Tidak heran kalau petunjuk-petunjuk itu akan mengalir dengan sendirinya ya. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, surat apa, Pak? Iqra ya. Iqra ya, bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Ini suatu kunci lagi ya, Pak. Iqra, bacalah. Ketika Rasulullah suruh membaca, bacalah tok gitu ya. Iqra gitu ya. Angel, Pak. Iqra gitu angel. Ya, sulit ya. Ana biko rina. Saya tidak bisa membaca. Tapi ketika disambungkan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa di sini? Hakikatnya adalah ketika kita melakukan apapun,
kita tidak melibatkan Allah, pasti akan terjadi kesulitan. Ya, contoh kecil aja ya. Mungkin sampean ini kecil aja ya. Kunci macet ya. Kunci macet ya. Sampean masih menggunakan otak. Lupa melibatkan Allah, itu pasti akan terjadi kesulitan. Ketika sampean mencoba melibatkan Allah, ya Allah, ya. Saya mohon petunjuk dengan kunci ini biar bisa terbuka. Insya Allah Pak terjadi keajaiban, tapi ini butuh iman ya, butuh iman. Kayak tadi ketika Rasulullah suruh baca itu tanpa ada disambungkan dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, ya, disambungkan dengan ilmunya Allah, itu sulit Pak ya. Artinya apa? Kita sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Makanya kita nggak usah merasa pang pinterna ya, nggak usah merasa pang pisana dagang, pang pisana macul, petani ya. Buang-buang rasa keakuannya ya. Buang jauh-jauh rasa keakuannya ya. Sehingga ciri-ciri orang yang sudah zuhud ya, zuhud kepada Allah itu adalah gampangnya itu jarang menyebutkan kata saya. Ya. Jarang menceritakan tentang saya. Yang namanya saya, aku itu semakin enggak ada ya. Orang yang masih jauh dari Allah rata-rata wah lamun teu aing gitu ya. Ya. Kalau dalam suatu obrolan orang itu masih sering menyebutkan kata saya, berarti dia masih mengakui ya, masih mengakui bahwa semua itu adalah dari dirinya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang cirinya Pak, kalau dalam suatu pembicaraan orang itu masih menyebutkan saya, harusnya malu Pak ya. Kita mau ngomong itu saya yang ini, kita sebenarnya harusnya malu gitu. Kita harus memutar kata bagaimana biar tidak terjadi ya suatu pengingkaran dalam hati kita. Ya Bapak Ibu ya. Masih 11 menit ya, 2 jam 19 menit. Ya, ketika tadi Rasulullah sudah mendapatkan wahyu pertama, apa selanjutnya? Ya, Rasulullah mulai berdakwah. Awalnya Rasulullah itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi Pak, selama 3 tahun. Ya. Tidak berani dakwah secara terbuka itu belum berani. Karena akan terjadi penentangan yang sangat hebat secara masif, sehingga Rasulullah menggunakan strategi dakwah secara diam-diam dulu. Ya. Makanya kemudian Allah baru meridhoi setelah 3 tahun. Ya. Singkat aja ini ya. Setelah 3 tahun Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, mulai ada pengikut ya. Disitulah mulai ada penentangan. Ya, mulai ada penentangan. Sehingga apa? Rasulullah dan juga para sahabatnya banyak yang tersiksa. Bahkan ada yang dibunuh Pak ya. Ada yang dibunuh, sehingga Rasulullah dapat petunjuk dari Allah untuk berhijrah ke Madinah ya. Ya, benar nggak Madinah nggak ya? Ya, ini biar paham ya cerita ini ya, meskipun mungkin kurang lengkap, tapi nggak apa-apa ini secara garis besarnya. Ketika Rasulullah hijrah dengan para sahabat ke Madinah, di sanalah diterima oleh kaum Ansor Muhajirin. Muhajirin yang berhijrah, Ansor yang menerima. Kayak sini ya, saya dari bener ya, berarti orang sini adalah kaum Ansor ya, yang berjalan berarti orang yang Muhajirin ya. Jadi biar kita paham, Ansor dan Muhajirin itu sama-sama disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak hanya yang hijrah tok yang dapat barokah, yang Ansor pun juga dapat barokah. Jadi punten duduknya kita di sini ini, meskipun yang disampaikan bab tauhid katakanlah ya, ternyata hikmahnya yang saya dapat bukan masalah tauhid, ternyata malah anak saya menjadi anak yang soleh. Itu bisa Pak ya. Itu indahnya majelis itu seperti itu. Yang disampaikan Mang Edi bab wudu katakanlah ya, itu ternyata sampai rumah hikmahnya adalah istri kita menjadi lebih manut. Itu bisa Pak ya. Itulah yang namanya hikmah ya. Hikmah. Jadi suatu majelis yang sangat mulia ini pasti akan ada hikmahnya ya. Meskipun kita tidak 100% paham yang disampaikan, tapi bisa kita dapat bonus dari Allah berupa hikmah ya. Bisa jadi anak kita soleh ya, usaha kita lancar, itu pasti Pak ya. Terus kemudian kita diberikan kesehatan dan sebagainya. Tapi itu semua adalah bonus dari Allah, bukan tujuan utama kita ya. Meskipun malam ini dijelaskan tentang Rasulullah, ternyata hikmahnya ya, usaha saya makin sukses, bisa itu Pak, tapi itu bukan tujuan ya. Hati-hati, jangan memelesetkan niat kita yang tulus ya, atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika hijrah ke Madinah, ya Rasulullah di sana sangat diterima dengan baik, ya. Sehingga Islam di sana berkembang dengan jaya, ya. Kemudian ketika di sana Islam berkembang, berdirilah masjid pertama kali, Masjid Nabawi, ya. Alhamdulillah, ya. Ini harus tahu, ya. Ketika Masjid Nabawi sudah berkembang di sana, berkembanglah Islam di Madinah, ya. Sehingga apa? Pasukan Islam itu sudah sangat gagah di sana, ya. Sehingga kayak sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya itu sudah mulai banyak di sana, ya. Sehingga apa? Nabi memutuskan untuk berhaji. Niatnya bukan nyerang Mekah sebenarnya, Pak. Berhaji, ya, ke Mekah bersama dengan orang-orang yang di Madinah. Tapi orang Mekah itu udah ketakutan, ya. Waduh, ini kayaknya Nabi Muhammad mau balas dendam gitu kan, ya. Akhirnya pemimpin waktu itu di Mekah ketakutan, sehingga apa? Berikrar kepada Nabi Muhammad, nyerah ibaratnya, dan siap memasuk Islam ke dalam Islam. Sehingga di Mekah berkembanglah Islam. Itulah singkatnya Bapak Ibu perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya kalau diceritakan tidak ada habisnya, ya, karena akan ada perang dan sebagainya, ya. Akan ada Rasulullah bahkan diracun, disantet, ya. Ya. Nah, ini keinget santet ya Pak Bu, ya. Tadi ingat nggak yang sholat Isya di sini siapa? Ingat nggak tadi amalan terakhir yang dibaca Mang Edi apa? Beliau Pak Ustadz Edi apa? Qul huwallahu al-falaq an-nas. Ya, Bapak Ibu, ini rahasia besar, ya. Jadi kalau pengen kita mendapatkan bonus dari Allah, ya, bukan tujuan, ya, bonus dari Allah, bahwa terhindar dari malapetaka, ya, bahaya, santet, teluh, ya, gangguan jin dan sebagainya, amalkan membaca Qul huwallahu al-falaq an-nas dan juga ayat kursi ketika pagi dan petang. Baik mau habis maghrib, mau habis isya. Kalau pagi berarti habis subuh, ya. Insya Allah kalau dari petang itu akan dijaga oleh Allah sampai dengan subuh. Dari subuh akan dijaga oleh Allah sampai dengan petang, ya. Itu suatu fadilah. Ini syariat, ya Pak, ya. Ya. Hakikatnya apa? Kita amalkan Qul huwallahu itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga betul-betul terjauhi dari santet, teluh dan sebagainya, jin dan sebagainya. Itu tidak akan bisa mengganggu kita, ya. Qul huwallahu al-falaq an-nas, ya. Insyaallah kapan-kapan kalau Allah ridho kita bedah satu-satu Al-Fatihah seperti apa, ya. Qul huwallahu seperti apa, al-falaq an-nas seperti apa. Itu nanti pelan-pelan, ya. Kita baru sampai syahadat, ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kita indah, Pak. Ada Al-Fatihah yang kita bedah, ya. Qul huwallahu al-falaq an-nas, terus kemudian rukun Islam dan sebagainya, ya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, ya, ketika Rasulullah wafat, ya, secara zahir kita tidak berjumpa, tetapi melalui momentum, ya, Maulid Nabi kali ini, ya, meskipun malam ini dalam kondisi wafatnya Muhammad Rasulullah, melalui momentum kelahirnya Nabi, kita lahirkan, ya, kita lahirkan Muhammad, sikap terpuji, ya, dalam jiwa kita. Kita tumbuhkan Muhammad dalam daerah kita, yaitu jiwa-jiwa yang ingin berjuang agama Allah, yang ingin selalu menegakkan Allah, tidak ada lelah-lelahnya untuk menegakkan agama Allah. Sehingga apa? Setiap minggu, ya, setiap malam Sabtu di sini hadir, di sana hadir, ya. Indah Pak kalau rukun, Pak. Masa di sini hadir, di sana enggak, itu kan kelihatannya enggak rukun, ya. Tapi saya seneng, ya. Di sini ada, dari sana hadir, di sana ada, dari sini hadir. Itu Bapak Ibu. Jadi wafatnya Muhammad Rasulullah secara singkatnya adalah tanamkan jiwa Muhammad, ya. Tanamkan jiwa Muhammad dalam hati kita, perilaku kita, dan juga keseharian kita, sehingga kita betul-betul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, ya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam praktek, kita diberikan kemudahan dalam pengamalan, sehingga kita diberikan peningkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak kita merenung, kita doakan Al-Fatihah untuk beliau Bapak Kiai Haji Garunda Muji dan Bapak Kliwon Hadi Sudarmo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohonkan kepada Allah bentang rahmat taufik hidayahnya membentang kepada seluruh penduduk Tembong
dan juga sekitarnya ini, sehingga menjadi penduduk yang iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daerah ini baldatun warabun ghafur, ya thayyibatun warabun ghafur, daerah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit berbahaya dan juga mara bahaya, kehidupannya sukses dunia dan akhirat, penduduknya bahagia dunia dan akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh solehah, penegak agama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon kepada Allah ampunan, ya, maghfirah, sehingga maghfirah Allah jauh lebih luas dari dosa-dosa kita. Ya, sebesar apapun dosa kita, yakinlah bahwa maghfirah Allah jauh lebih luas dari dosa-dosa kita. Kita mohonkan ampun kepada dosa-dosa kita dan juga seluruh penduduk Tembong ini dan juga sekitarnya, dan juga seluruh orang-orang yang berjasa, juga maupun karuhun maupun leluhur kita dan juga sekitarnya, sehingga senantiasa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkhusus kepada kedua orang tua kita dimanapun berada, ya, dan juga guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan juga kepada orang tua kita, leluhur kita maupun saudara kita yang sudah meninggal di dalam kubur sana, ya, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada semuanya, dan juga baik yang hidup maupun sudah meninggal, Allah dengan rahmat kasih sayangnya, sehingga kita yang bersahabat di dalam akhir nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasirul muslimin wal muslimat, nilai tausiah di Bapak Kiki menjurus tentang para kokoh atau bidan,